Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pertemuan terakhir, pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang analisis regresi berganda. Hampir sama dengan pertemuan yang kemarin. Analisis regresi berganda ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh variabel X terhadap variabel Z. Perbedaannya terletak pada jumlah variabel X. Jika pada analisis regresi berganda jumlah X lebih dari 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Oke, kita akan mulai praktek. Kita ambil saja data yang kemarin. Terdapat 2 responden. X1 adalah motivasi, X2 adalah minat, Z adalah variabel prestasi. Oke, kita kopikan dulu. Oke, datanya kita copy ke SPSS. Kita buka dulu SPSS-nya. Oke, pilih new dataset, pilih open, ya, dan kita pastekan di sini. Oke, kita ke variable view, name ganti, namanya X1, X2, dan Z. Dan desimal kita nolkan. Label pertama adalah motivasi, kemudian minat dan prestasi, kemudian mensure kita ganti skill. Ya, kita kembali ke data view. Nah, sudah jadi. Kemudian untuk analisis langkah-langkah analisis regresi berganda sama dengan analisis regresi sederhana. Kita klik analyze, pilih regression, pilih linear. Oke, kita masukkan variabel dependent, ini ada variabel Z, kemudian kita masukkan variabel independent. Oke, masukkan. Pastikan metode ini adalah enter, kemudian klik statistik, pastikan estimate sudah tercentang, model fit juga sudah tercentang, klik continue, kemudian pilih OK. Nah, inilah hasilnya. Oke. Perbedaan antara regresi sederhana dengan regresi berganda. Pada regresi sederhana, jumlah X-nya cuma 1. Motivasi saja atau minat saja. Kalau di berganda terdapat lebih dari 1, bisa 2, bisa 3. Kemudian pada regresi sederhana, untuk mengkonfirmasi apakah ini memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak, kita pakai uji T. Uji T ini dipakai untuk apakah pengaruh ini signifikan atau tidak antara variabel X1 saja dengan Z dan X2 saja dengan Z. Kalau secara bersama-sama X1 dan X2 ini secara bersama-sama mempengaruhi variabel Z, maka dilakukan
uji F. Nah, di sini nanti kita ketahui tingkat signifikannya. Oke. Kita bahas satu persatu. Mulai dari R. Di sini nilai R menunjukkan 0,918 yang artinya bahwa variabel X, baik itu variabel X1 dan X2, memiliki hubungan yang kuat, hubungan yang sangat kuat terhadap variabel Z. Kemudian nilai R square ini sebesar 0,842. Kalau kita kalikan 100% menjadi 84,2%, yang artinya bahwa variabel X1 dan X2 ini mempengaruhi variabel Y sebesar 84,2%. Sisanya yaitu sebesar 15,8% ini dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel X dan variabel X1 dan variabel X2. Oke. Kemudian kalau kita lihat dari persamaan regresinya, di sini di koefisien persamaan regresi linear berganda secara umum dilambangkan dengan Z sama dengan AX1 plus BX2, dimana dilambangkan dengan Z sama dengan A plus B1X1 plus B2X2, dimana Z adalah variabel Z, kemudian A adalah konstanta, yang ini konstanta 2,971, kemudian B1 adalah nilai koefisien dari variabel X1, yaitu yang ini motivasi sebesar 0,212, dan variabel B2 adalah nilai koefisien dari variabel X2, yaitu minat sebesar 0,864. Oke. Di sini terdapat dua kalau dituliskan persamaan regresinya adalah seperti ini. Z sama dengan 2,971, ini adalah A, plus 0,212X1, ini adalah B1, kemudian 0,864X2, ini adalah B2. Oke. Tanda plus di sini itu menunjukkan searah, artinya jika X1 ini mengalami kenaikan, maka Z juga mengalami kenaikan. Dan jika sebaliknya X1 mengalami penurunan, maka Z juga mengalami penurunan. Kemudian pada nilai koefisien variabel X2 ini menunjukkan nilai positif, yang artinya nilainya juga searah, yaitu jika nilai X2-nya itu naik, maka Z juga akan naik. Kalau nilai X2-nya turun, maka nilai Z juga turun. Apabila nilai tanda nilai koefisien dari variabel X ini bertanda negatif, maka dia memiliki arti yang berlawanan arah, yang mana jika X1 kalau nilainya negatif jika nilainya negatif berlawanan arah, maka jika X1 mengalami kenaikan, maka Z akan mengalami penurunan. Dan sebaliknya, jika X1 ini mengalami penurunan, maka Z akan mengalami kenaikan sebaliknya. Oke. Kemudian untuk mengkonfirmasi signifikansi secara parsial sendiri-sendiri antara hubungan X1 terhadap Z dan juga X2 terhadap Z, maka di sini kita lihat dari
uji T. Di sini untuk nilai signifikan uji T-nya untuk motivasi atau X1 ini nilainya sebesar 0,347. Ini nilainya lebih besar dari 0,05, yang artinya bahwa variabel motivasi secara parsial, variabel motivasi atau X1 ini tidak memiliki hubungan yang tidak signifikan terhadap variabel Y. Kemudian untuk minat atau variabel X2 sebesar 0,007, yang artinya bahwa secara parsial atau sendiri-sendiri variabel X2 atau minat ini memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel Z. Kemudian secara simultan atau bersama-sama kita lihat dari uji F. Nilai signifikan dari uji F adalah sebesar 0,00, yang mana ini adalah kurang dari 0,05. Maka secara bersama-sama yaitu X1 dan X2 memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel Z. Oke. Kalau secara umum dan secara spesifik bisa saya simpulkan seperti ini. Nah, ini yang pertama, nilai korelasi R sebesar 0,918 menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan dan sangat kuat antara variabel X yaitu X1 dan X2 terhadap variabel Y. Kemudian yang kedua, nilai determinasi R² sebesar 0,842 kita kalikan 100% sama dengan 84,2%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase variabel X1 dan X2 secara bersama-sama mempengaruhi variabel Z sebesar 84,2% dan sisanya sebesar 15,8%. Variabel Z dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel X1 dan X2. Melihat dari persamaan regresi bergandanya menunjukkan Z sama dengan 2,971 plus 0,212 X1 plus 0,864 X2. Artinya bahwa jika nilai X baik X1 dan X2 ini sama dengan 0, X1 nilainya kita ganti 0 kali 0,212 sama dengan 0, kemudian X2 kita ganti 0 kali 0,864 sama dengan 0, maka yang tersisa hanyalah 2,971, maka nilai Y sebesar 2,971. Kemudian jika nilai X1 mengalami kenaikan 1 satuan, maka nilai Y juga akan meningkat sebesar 0,212. Nilai X1, kalau X1 ini kita ganti 1 kali 0,212 sama dengan 0,212. Maka jika X1 ini mengalami kenaikan 1, maka nilai Y juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,212. X2 dianggap konstan atau tetap. Kita tambah di sini. Jika nilai X2 dianggap konstan,
X1 mengalami kenaikan 1 satuan, maka Z juga akan meningkat sebesar 0,212, dan sebaliknya. Jika nilai X1 mengalami penurunan 1 satuan, maka nilai Z juga akan mengalami penurunan sebesar 0,212. Oke. Kemudian jika nilai X2 mengalami kenaikan 1 satuan, sekarang ganti X2 nya ini yang mengalami kenaikan dan X2 ini dianggap konstan atau tetap, maka nilai Z akan mengalami kenaikan sebesar 0,864, dan sebaliknya. Jika nilai X2 nya turun, maka nilai Y juga akan mengalami penurunan sebesar 0,864. Oke, di sini kita tambahin jika nilai X1 dianggap konstan atau tetap, dan nilai X2 ini tetap aja ya, ganti tetap. Oke. Kemudian yang keempat, melihat nilai signifikan uji T. X1 memiliki nilai signifikan sebesar 0,347, lebih besar dari 0,05, dan X2 memiliki nilai signifikan sebesar 0,007 kurang dari 0,05. Artinya bahwa secara parsial atau sendiri-sendiri, variabel X1 tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel Z. Kemudian yang kedua, secara parsial sendiri-sendiri, variabel X2 memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel Z. Melihat nilai signifikan uji F, nilai signifikan sebesar 0,000 kurang dari 0,05, artinya bahwa secara simultan atau variabel X1 dan X2 bersama-sama memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel Z. Oke, itu tadi yang bisa saya jelaskan. Kita ke soal seperti biasa. Buatlah kesimpulan dari hasil SPSS berikut seperti yang telah saya buat kesimpulannya. Seperti ini. Kalau kurang jelas bisa dilihat di modul bagian terakhir bab analisis regresi berganda. Oke, seperti ini. Perbesar ya, ini. Oke, silakan dicoba dan dikerjakan. Kita kembali ke grup WhatsApp. Apabila ada pertanyaan yang mau didiskusikan, silahkan di grup WhatsApp, dan segera kalau sudah selesai mengerjakan tugasnya, segera kirim ke grup WhatsApp. Nilai dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir akan saya akumulasi, akan menjadi nilai akhir praktikum Anda. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.